Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksanto Rindur Cahyo dari program studi Teknik Kimia Institut Teknologi Aditama Surabaya. Ingin sedikit menjelaskan berbagai ilmu tentang jurnal yang saya review, beberapa jurnal yang saya review yang membahas tentang mikrokristalin selulose sebagai bahan penguat biopolimer dengan dosen pengampu yaitu Dr. Eka Cahya Mulyawati, SSIMT. Latar belakang dan isu. Mengapa saya mengangkat masalah mikrokristalin selulosa sebagai bahan penguat biopolimer? Yaitu adalah yang pertama, limbah plastik itu sulit terurai, biopolimer ramah lingkungan, memiliki kekuatan rendah, dibutuhkan bahan penguat biodegradable dan aman pangan. Dari tiga isu dan latar belakang yang saya ambil ini, menurut saya mikrokristalin selulosa itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan tambahan agar biopolimer dari yang ramah lingkungan ini memiliki kekuatan yang sedikit lebih kuat dari biopolimer biasa. Oke, selanjutnya adalah tantangan utama. Yield mikrokristalin selulosa itu bervariasi tergantung dari sumber yang dipakai dan juga proses yang digunakan dalam ekstraksi mikrokristalin selulosa. Yang kedua adalah yield tinggi itu tidak selalu menjamin kualitas film terbaik. Mengapa demikian? Karena semua itu tergantung dari pemilihan bahan baku, terus juga prosesnya itu juga yang paling utama. Jadi yield tinggi dari sebuah sumber MCC itu tidak menjamin kualitas filmnya menjadi yang terbaik. Yang ketiga adalah dispersi MCC dalam biopolimer. Yang keempat adalah proses ekstraksi belum ramah lingkungan. Nah, ini karena kita nanti ada yang proses yang dinamakan adalah hidrolisis asam. Oke, next. Solusi yang ditawarkan adalah mikrokristalin selulosa sebagai reinforcement filler berbasis bahan alam dan limbah lignoselulosa meningkatkan sifat mekanik dan barrier film. Jadi MCC yang akan kita bahas nanti itu memiliki kadar yield yang tinggi dan ramah lingkungan, sekaligus juga memiliki limbah lignoselulosa yang cukup tinggi, dan juga ketika ditambahkan kepada bahan biopolimer, dia itu meningkatkan sifat mekanik dari sebuah film itu tadi. Nah, ini adalah proses umum pembuatan mikrokristalin selulosa. Yang pertama adalah pretreatment biomasa, yang kedua adalah alkali treatment, yang ketiga adalah bleaching, hidrolisis asam, dan juga pengeringan. Nah, kenapa tadi di awal itu yield tinggi tidak menjamin tidak menjamin kualitas film yang baik, karena semua itu tergantung dari proses juga dan pemilihan dari sumber bahan baku. Misal di pretreatmentnya biomasa sudah bagus, di alkali treatment sudah bagus, di bleachingnya sudah bagus. Nah, namun ketika di hidrolisis asam ini ketika tidak sempurna yang dilakukan, misalnya ketika di hidrolisis menggunakan asam kuatnya terlalu lama, itu bisa mengikis lapisan kristalin dari selulosa tersebut. Karena hidrolisis asam itu merupakan proses kunci yang menjadi tolak ukur nanti yieldnya itu banyak atau enggak, dan hasilnya nanti ketika diaplikasikan ke biopolimer itu bagus atau tidak, itu di proses hidrolisis asam ini. Karena kita nanti kan menggunakan asam kuat seperti asam klorida, H2SO4, asam sulfat, itu seperti itu. Nah, di pembuatan MCC itu kita hanya membuang atau memotong lapisan amorf dari sebuah selulosa. Jadi di hidrolisis asam ini ketika kadar dari asam kuatnya misal HCl atau H2SO4 itu terlalu tinggi, itu juga bisa istilahnya kebablasan, dalam artian yang kita inginkan adalah membuang lapisan amorf dan mempertahankan lapisan kristalin, tapi karena konsentrasi yang dipakai untuk hidrolisis ini, HCl-nya dan asam sulfatnya terlalu tinggi dan juga terlalu lama juga, itu juga bisa mengikis untuk lapisan kristalin. Karena kalau sudah masuk ke lapisan kristalin, itu terkikis lagi, itu bukan mikrokristalin selulosa, namun kita merujuk ke lebih detail lagi, yaitu nanokristalin selulosa. Nah, di pengeringan ini setelah hidrolisis asam ini kan ada proses pengeringan. Nah, di pengeringan ini nanti kita juga hasil outputnya berupa padatan serbuk padatan dari MCC itu. Next. Nah, hasil investigasi utama dari jurnal yang kami buat yaitu adalah sebenarnya ada berbagai macam sumber referensi yang kita pakai
ada lebih dari 15 jurnal juga yang kita pakai untuk sumber referensi. Nah, didapatkan untuk yield MCC itu bervariasi tergantung dari pemrosesan dan juga bahan baku. Nah, dari grafik ini itu didapatkan nilai yield MCC tertinggi berdasarkan sumber biomasa ataupun sumber bahan alamnya itu didapat dari TKKS atau tandan kosong kelapa sawit. Dengan estimasi yield berdasarkan jurnal yang kami pakai dan kami analisa itu adalah sekitar 84,27%. Bisa dilihat di grafiknya ini ya. Ini ada kulit durian, ada cangkang pistachio, ada sekam kopi, ada batang pisang, pati dan lain-lain, pati jagung. Juga ada citosan juga, ada limbah industri melon, ada tandan kosong kelapa sawit. Nah, ini berbagai macam sumber biomasa. Nah, dari berbagai macam sumber biomasa ini kita dapatkan yaitu untuk yield tertinggi itu berbahan dasar dari tandan kosong kelapa sawit di sini. Nah, dari beberapa macam ini itu juga sebenarnya ada potensial juga yang perlu nanti untuk lebih dikembangkan lagi, yaitu adalah kubis, pistachio, dan atau scalfoam. Okay, next, yield versus kualitas film. Nah, di awal tadi kan saya sedikit menyinggung bahwa yield tinggi itu tidak pasti menghasilkan film yang bagus. Nah, faktor penting juga ini saya tambahkan ukuran partikel dan kristalinitas. Nah, semua proses itu nanti itu bisa menentukan dari ukuran partikel dan kristalinitas. Makanya untuk di proses hidrolisis asam sedikit lebih ditekankan lagi agar konsentrasi dari asam kuat tidak terlalu tinggi dan waktu hidrolisis juga tidak terlalu lama agar kristal yang kita inginkan itu tidak terkikis, jadi yang terbuang hanya bagian amorf dari selulosa itu saja. Yang selanjutnya adalah MCC, tensile strength and barrier, meningkatkan kekuatan regangan dan juga ketahanan. Di sini MCC dari tandan kosong kelapa sawit dengan yieldnya yang 84,27% tadi itu ketika ditambahkan sebagai bahan tambahan untuk biopolimer itu bisa meningkatkan tensile strength dan barrier, kekuatan regangan dan juga ketahanan. Nah, untuk future prospect atau ide penelitian selanjutnya yang bisa dikembangkan yaitu green extraction MCC dari TKKS. Kenapa green extraction? Karena tadi ya mungkin pembuatan untuk pemisahan itu menggunakan asam kuat yang mungkin ketika itu ditambahkan dengan energi sedikit dipanaskan mungkin ada zat berbahaya yang teruap. Jadi lebih menekankan untuk mengekstraksi itu supaya lebih aman. Dan juga fungsionalis MCC kemasan aktif. Mungkin kedepannya nanti untuk kemasan biopolimer itu nanti mungkin kita bisa full dari mikrokristalin selulosa. Jadi untuk kedepannya MCC itu bukan hanya untuk bahan tambahan aja, tapi menjadi bahan baku utama dengan mungkin dalam satu meter persegi dari film itu bisa jadi itu 90% atau enggak 97% itu berbahan dasar dari mikrokristalin selulose. Jadi mungkin untuk penelitian selanjutnya bisa dikembangkan bahwa MCC itu tidak hanya untuk sebagai bahan pelapis aja loh, bahkan bisa menjadi bahan utama juga untuk membuat lapisan film. Yang ketiga adalah optimasi MCC berbasis machine learning. Yang dimaksud di sini adalah kita memanfaatkan kemajuan teknologi seperti artificial intelligence. Kesimpulan dari jurnal yang kita buat ya, ini MCC itu efektif sebagai penguat biopolimer, TKKS sebagai sumber MCC yang terbaik dan terbanyak juga, ya dimana itu kan 84,27% ya. Mendukung kemasan pangan biodegradable dan ekonomi sirkular. Jadi sebenarnya itu kenapa kita mengambil limbah dari TKKS ini, karena sebenarnya juga banyak banget manfaat dari tandan kosong kelapa sawit ini ya. Kita itu ketika ini bisa dimanfaatkan untuk mikrokristalin selulose, ini bisa mendukung dari berbagai sektor. Misal pemanfaatan limbah bahan alam, terus nanti bisa mendukung dari ekonomi dari UMKM juga. Misal ada pemilik kelapa sawit itu nanti itu kan biasanya dipakai terus limbahnya dibuang. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan
untuk pembuatan MCC itu nanti bisa mendukung dari segi ekonomi. Jadi limbahnya itu tidak hanya langsung dibuang, tapi juga dimanfaatkan kembali untuk diproduksi lagi menjadi mikrokristalis selulus. Oke, mungkin cukup sekian sedikit presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.